kemudian juga pada akhirnya bisa menimbulkan suatu kondisi gagal jantung. Itu akan jadi suatu penebalan otot itu khas pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi tidak terkontrol. Halo teman sehat, kembali lagi bersama MGenik di Kata Expert. Nah, dalam Kata Expert hari ini bersama Dr. Indra Wijaya, spesialis endokrinologi, kita akan membahas lengkap mengenai hipertensi dan dampaknya terhadap jantung dan pembuluh darah. Oke, baik, kita mulai dengan pertanyaan kita yang pertama. Oke, Dr. Indra, apa sih dok artinya hipertensi? Hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah itu di atas rata-rata dari normal, ya. Bisa karena yang pasti ada faktor genetik juga atau keturunan. Kemudian bisa juga umumnya karena penyakit yang menyertai atau kita sebut sebagai komorbid, ataupun karena pola hidup yang tidak sehat seperti konsumsi tinggi garam, kemudian obesitas atau kegemukan, ya. Kemudian juga konsumsi atau makan makanan atau minuman yang tidak sehat, ya, itu pada akhirnya juga bisa meningkatkan hipertensi. Kalau untuk angka atau kadar tekanan darah itu baiknya tuh di angka berapa dok? Ya, ini juga berdasarkan guideline sangat didasarkan oleh usia ataupun komorbidnya, ya. Jadi makin tinggi usia itu biasanya lebih longgar, ya. Namun patokan yang kita gunakan saat ini secara umum, ya, adalah batasannya 140/90 mm/Hg. Jadi sebenarnya hipertensi itu ada korelasinya nggak sih dok dengan kesehatan jantung atau penyakit jantung? Oh, tentu sangat berkorelasi, ya, sangat related sekali, ya. Oke, related itu kayak gimana dok? Ya, dengan kondisi tensi atau tekanan darah yang tinggi itu akan memperberat kerja jantung sebenarnya, ya. Pompa jantungnya menjadi berat, kemudian juga pada akhirnya bisa menimbulkan suatu kondisi gagal jantung, baik secara ya asimptomatik artinya belum bergejala ataupun sampai yang tahap bergejala. Itu akan jadi suatu penebalan otot, ya, kita sebut sebagai LVH atau left ventricular hypertrophy. Jadi ventrikel kiri jantungnya menebal, ya, itu khas pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi tidak terkontrol dalam kondisi yang lama. Dan tentunya juga bisa mengganggu kerusakan-kerusakan pembuluh darah, ya, endotel yang terkait oleh jantung. Oke, berarti memang kalau misalkan punya hipertensi atau kadar darah yang tinggi itu harus segera diatasi ya dok ya, karena itu sangat berkaitan sekali dan sangat berisiko sekali terhadap kesehatan jantung. Betul. Jadi dok, ketika seseorang sudah memiliki kadar darah tinggi atau hipertensi, apa sih dok yang harus dilakukan? Ya, saya rasa yang harus dilakukan adalah mengubah pola hidup, ya, konsultasi ke dokter Anda, dan juga melakukan terapi jika memang diperlukan, ya. Seperti mengontrol tekanan darah, mengontrol pola hidup, memperbaiki faktor risiko yang ada, ya, bagaimana kolesterol Anda, bagaimana tekanan darah Anda. Nah, itu memang harus diprogram, sebaiknya konsultasi ke dokter. Oke, kalau diabetes kan ada clear tuh ya dok, pola makannya ya, karena memang berkaitan sekali nih makan sama gula darah. Nah, kalau hipertensi ada nggak sih dok pola makannya juga? Ada, ya. Hipertensi pola makannya adalah rendah garam. Jadi dietnya diet rendah garam. Karena garam yang tinggi atau komposisi natrium yang tinggi dalam pada makanan itu sangat berkaitan dengan tekanan darah. Oh, oke. Berarti kaitannya lebih ke garam dibandingkan dengan kalori? Iya, betul. Kalori lebih ke gula atau diabetes dan juga berat badan atau overweight dan obesitas. Oke, tapi obesitas nge-trigger hipertensi juga dong? Pasti. Oke, berarti kesimpulannya kalau misalkan memang orang hipertensi, memang pola makannya harus sehat ya? Oh iya. Nggak cuman rendah garam, tapi ya memang harus sehat secara keseluruhan. Betul-betul. Biasanya nih dok, ketika pasien dengan hipertensi datang ke dokter, akan diberikan pengobatan. Nah, ada nggak sih dok bahan-bahan suplemen itu yang direkomendasikan oleh dokter biasanya untuk para pasien yang dengan kadar hipertensi yang tinggi? Ya, umumnya suplemen tidak ada suplemen yang spesifik, ya. Jadi lebih ke pola hidup sehat. Namun jika ada yang ingin menambah, ya, suplementasi, bisa dengan beberapa asam amino, ya, kemudian juga omega 3, jadi berbagai suplemen yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih banyak Dr. Indra atas edukasinya, cukup insightful. Sampai ketemu lagi di edukasi kepada teman sehat MGenik di episode berikutnya. Thank you.